Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Omnibus Law dihapus dan menolak praktek outsourcing. Ribuan buruh dari Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda memperingati Hari Buruh Sedunia. Aksi May Day diawali sejak pagi tadi dengan berkumpul di Patung Kuda, dilanjutkan dengan Long March ke Bundaran HI hingga Stadion Madia Senayan Gelora Bung Karno. Ada dua tuntutan utama yang diserukan para buruh, yaitu mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, serta menolak praktek outsourcing yang disebut dengan HOSTUM atau hapus outsourcing, tolak upah murah. Pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya HOSTUM. HOS, hapus outsourcing, TUM, tolak upah murah. Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58%. Di Tangerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8%. Jadi nggak naik upah kita ini, termasuk teman-teman media. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada buruh se-Indonesia. Kapolri juga berterima kasih atas aksi damai buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan, walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di hari. Ribuan buruh dari berbagai federasi di Jawa Tengah menutup Jalan Pahlawan Semarang, tepatnya di depan kantor gubernur. Buruh menyuarakan 7 tuntutan, diantaranya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memihak ke kaum buruh. Sebagai wujud memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan massa dari berbagai federasi serikat buruh mendatangi kantor gubernur Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa buruh berorasi menyuarakan 7 tuntutan, diantaranya meminta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dicabut, menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang, serta stop upah murah. Buruh juga meminta pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang sengaja melakukan pelanggaran dan menyengsarakan kaum buruh. Sementara masa aksi dari berbagai organisasi buruh membakar seluruh papan tuntutan yang dibawa peserta aksi yang digelar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
Masa aksi ini menuntut adanya undang-undang pokok ketenagakerjaan yang baru dan lahir dalam proses demokratis, hentikan politik upah murah, hentikan sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan menolak kriminalisasi buruh. Maka wajar sekali kalau oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kawan-kawan sekalian. Itu salahnya. Beberapa elemen gerakan. Silakan lagi. Maju sedikit, maju sedikit. Maju sedikit. Di Jawa Timur, ribuan buruh dari seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Timur berkonvoi dari alun-alun Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Rencananya para buruh akan menemui penanggung jawab Gubernur Jawa Timur untuk menyuarakan tuntutan mereka, yakni mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan menghapus sistem kerja outsourcing. Buruh juga meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk lebih memperhatikan nasib buruh di Indonesia. Kita menolak sistem outsourcing dan menolak sektor kelinci itu. Kita akan bergabung untuk mengetahui situasi terkini terkait aksi unjuk rasa di Hari Buruh bersama dengan rekan kami. Ada Rahmat Ilyasan di depan Gedung Graha di Surabaya, Jawa Timur, dan ada rekan Kevin Pakan di Istora Senayan, Jakarta. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Rahmat, bagaimana situasi di demo buruh hari ini di sana? Baik, selamat sore, Davi. Saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi di kawasan Jalan Gubernur Rio Surabaya, di mana memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya, di mana sebelumnya ribuan buruh berdatangan dari Bundaran Waru Surabaya dan juga kemudian konvoi menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya, di mana juga di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya saat ini juga di belakang saya ini ratusan massa dari mahasiswa dan juga buruh juga melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut adanya Omnibus Law dan juga menolak upah murah dan juga adanya outsourcing, karena upah murah dan outsourcing adalah merugikan buruh karena pengusaha dengan sengaja atau seenaknya sendiri melakukan PHK. Ini yang membuat para buruh merugikan para buruh. Demikian Davi. Rahmat, sejak pukul berapa para buruh mulai berkumpul dan tujuan akhir dari aksi long march mereka ini apa? Baik, Davi, saat sebelumnya para buruh itu mereka dari pagi tadi, dari sekitar jam 9 pagi, mereka berkumpul di Bundaran Waru Surabaya. Mereka menunggu temannya yang ada di daerah lainnya, di antara Pasuruan, Gresik, Mojokerto, dan juga beberapa wilayah yang ada di Surabaya Raya. Mereka berkumpul di Bundaran Waru, dan saat sekitar pukul 2 siang tadi mereka bergerak dari Bundaran Waru menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka titik kumpul berada di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka dengan ada tuntutan yang sama, yaitu menolak upah murah, ada outsourcing. Demikian, Davi. Apakah perwakilan dari kantor gubernur sudah ada yang menemui buruh? Sejauh ini dari PJ Gubernur telah melakukan pertemuan dengan perwakilan buruh sejak pukul 1 tadi. Mereka melakukan pertemuan dengan PJ Gubernur yaitu Adi Karyono di Jalan Pahlawan Surabaya. Demikian, Davi. Baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, kita melihat bagaimana situasi terkini di Istora Senayan. Kevin, seperti apa situasi masa aksi di Istora Senayan sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Memang untuk update terkini di mana masa dari demo buruh Hari Internasional Buruh Sedunia di mana masih terus berlangsung tepatnya di lapangan Madia Gelora Bung Karno Jakarta, dan berikut merupakan situasi terkini Davi dan pemirsa bahwa sejumlah pimpinan, kalau kami mantau ada Presiden dari Partai Buruh Said Iqbal yang terus menyampaikan orasi-orasinya untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dari para buruh dan juga serikat pekerja pada saat ini. Dan juga kami memantau juga bahwa tidak hanya orasi-orasi yang dilakukan, namun juga didukung dengan sejumlah tarian-tarian tradisional maupun juga acara kesenian lainnya
Tadi kami memantau adanya tarian saman yang berasal dari Provinsi Aceh yang juga turut memeriahkan adanya Hari Buruh Internasional pada saat ini. Nah, memang tadi yang cukup menarik perhatian juga, Davi dan pemirsa, bahwa ini masa buruh yang awalnya berada di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ini mereka melakukan long march, kemudian bergerak hingga sampai tadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Mereka melanjutkan adanya aksinya atau merayakan Hari Buruh Nasional pada saat ini di Gelora Bung Karno Jakarta, tepatnya di Stadion Madia. Dan memang tadi juga sempat dikatakan dari Presiden Serikat Buruh, ada Said Iqbal, yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat dari upah yang harusnya diterima dari pihak buruh ini tidak layak, karena berdasarkan data yang dia katakan tadi dari Badan Pusat Statistik yang seharusnya bisa mencapai 5,2 juta bahkan sampai 7 juta, ini bisa terus disuarakan begitu kira-kira dari para pihak serikat buruh untuk bisa menyampaikan kepada pihak pemerintah. Dan memang tadi juga kami memantau untuk jalannya aksi demo buruh Hari Internasional pada sore hari ini juga berjalan cukup baik, cukup kondusif. Kami memantau bahwa para serikat buruh yang turut hadir, baik yang memenuhi di sekitar lapangan Madia Gelora Bung Karno Jakarta maupun yang berada di tribun, ini mereka tetap menjalankan aksinya secara kondusif dan tidak adanya kerusuhan yang cukup berarti. Nah, memang benar sekali tadi juga sempat didatangi begitu oleh pihak dari pemerintah, dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang mencatatkan bahwa memang semua berjalan dengan baik dengan pengamanan juga yang diturunkan ada sekitar 3.000 pengamanan sampai dengan saat ini. Davi. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda dari Istora Senayan. Sebelumnya ada Rahmat Ilyasan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.